Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armin Cunitana. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum tentang penyusunan pembahasan, di mana kita menyiapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Nah, ada laptop, ada alat tulis, sumber pustaka, dari buku, jurnal sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, untuk penyusunan pembahasannya ada tahap penyusunan pembahasan. Yang pertama itu kita melakukan peninjauan hasil-hasil penelitian. Kita mencermati terhadap hasil yang mendukung tidak hipotesis. Yang ketiga itu kita melakukan analisis hasil penelitian ditinjau dari penelitian. Yang keempat itu kita menyampaikan opini sebagai peneliti. Di sini saya judul penelitiannya faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Demak 2, di mana hasil penelitian saya tujuannya yang pertama kita menganalisis hubungan umur dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas A. Nah, hasil penelitiannya di sini hubungan antara umur dengan tingkat hipertensi, di mana umur dewasa ringan terdapat 3 responden dan sedang terdapat 5 responden dan beratnya itu ada 6 responden, di mana lansia terdapat 1 responden ringan, sedangnya itu ada 3 responden dan beratnya itu ada 21 responden. Jadi hasil uji statistik di sini diperoleh nilai P 0,026 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara umur dengan tingkat hipertensi. Adapun pembahasannya di sini berdasarkan tabel 48, setelah dilakukan penelitian didapatkan jumlah antara umur dengan tingkat hipertensi dengan 27 responden. Nah, di sini untuk menguatkan penelitian saya, di sini saya mengambil teori dari jurnal. Menurut Komsan 2003, umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Umur berkaitan dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Semakin tua seseorang, maka semakin besar risiko terserang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, ada juga penelitian lain yang mengatakan menemukan bahwa lansia dibanding umur 55 sampai 59 tahun dengan umur 60 sampai 64 tahun terjadi peningkatan risiko hipertensi sebesar 2,18 kali. Nah, umur 65 sampai 69 tahun di mana 2,45 kali, dan umur lebih dari 70 tahun 2,97 kali. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku. Karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang menyempit dari biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan darah menurut Sigerlaki. Nah, di sini jurnalnya. Nah, di sini jurnal pendukungnya. Nah, di sini untuk penata laksanaannya, hipertensi meliputi pelaksanaan ada 2, yaitu farmakologi dan non farmakologi, di mana penanganan farmakologi ini
beberapa jenis obat yang digunakan dalam menangani hipertensi adalah salah satunya itu diuretik seperti antagonis kalsium. Dan untuk penata laksanaan non farmakologi itu meliputi diet seperti mengurangi konsumsi gula, garam, uh, cukup buah, sayur, dan makanan rendah lemak seperti ikan berminyak meliputi itu tuna, mikarel, dan salmon. Dan juga dan di sini juga ada uh, dengan berolahraga yang teratur seperti berjalan kaki, lari, dan berenang. Menurut Kementerian Kesehatan RI 2021. Jadi di sini disimpulkan data dari peneliti dapat berasumsi bahwa hipertensi ini dapat terjadi pada usia muda dan lebih banyak didapatkan pada usia lanjut, di mana penyakit hipertensi seiring berjalannya waktu, semakin tua seseorang maka semakin besar risiko terserang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jika tidak ditangani dengan baik, akan beresiko. Oleh karena itu, usia muda dan lansia pentingnya mengenal apa penyebab, apa gejalanya hipertensi. Maka dari itu perlu pengobatan terhadap pasien dengan hipertensi atau menjaga pola makan dan berolahraga yang teratur. Sekian dari penyusunan pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.